Oke, kita sudah bisa bikin tampilan seperti ini untuk tabelnya ya. Jadi kita punya ID dan nama untuk menampilkan data penulisnya. Berikutnya kita akan coba tampilkan data penulis ini dari database atau tabel dari author ya. Kita gunakan fungsi yang ada di sini dari Yajra Laravel data table ini. Nah, kita bisa copy aja di sini dan kemudian kita bisa masuk ke controller kita. Nah, di sini karena untuk Yajra ini kita akan menampilkan respon berupa JSON aja, jadi kita nggak boleh atau kita harus bikin sebuah metode di luar yang ada pada resource ini. Nah, kita bisa dengan cara bikin controller baru, mungkin data controller, kemudian kita isi dengan data banyak table yang kita punya, atau kita bisa sisipkan aja satu metode baru di sini. Kita buat seperti ini, misalnya public function show data. Ini bebas. Jadi mungkin kalau kawan-kawan lebih prefer atau lebih suka bikinnya di controller baru, silakan bikin di controller baru. Nah, mungkin karena di sini datanya cukup sedikit ya, mungkin kita akan coba di controller baru aja ya. Jadi mungkin kita buat seperti ini. PHP artisan make controller admin. Karena kita datanya di admin ya, kita pakai di admin aja. Admin data controller. Nah, di sini kita nggak pakai resource karena fungsinya beda sekali. Atau nggak berhubungan dengan resource karena kita akan menampilkan data saja. Oke, kita generate seperti ini. Dan di sini kita punya data controller. Kemudian di sini kita buat metode, misalnya public function author misalnya. Nah, authors pakai S ya karena autornya banyak. Nah, kita bisa return data tables-nya seperti ini. Nah, di sini untuk user modelnya, kita mau nampilin author. Tentunya kita pakai model author seperti ini. Nah, di sini kita use ya. Jangan lupa supaya tidak error. Kemudian kita bisa buat routingnya baru di sini. Mungkin kita bisa copy aja seperti ini. Nah, author kita buat slash data. Lalu di sini kita rubah data controller add author seperti ini. Nah, di sini kita bisa namain author.data seperti ini aja supaya nanti cukup mudah untuk memanggil routingnya. Nah, kita coba cek URL ini ya, apakah sudah berhasil untuk mengambil atau menampilkan data dari author. Nah, kita bisa lihat di sini kita punya 10 data dari author atau penulis. Nah, di sini sesuai dengan yang ada di tabel di database ada 10 orang ini. Nah, berikutnya kita akan tampilkan pada halaman indeks ini. Nah, di halaman indeks ini karena kita gunakan Ajax, jadi kita harus nulis script di bawah sini ya. Jadi untuk menulis atau menyisipkan script di bawah sini, kita bisa buat sebuah stack. Jadi fungsinya stack itu atau mirip section sebenarnya ini, itu dia akan menyisipkan sebuah baris kode ke satu halaman yang kita inginkan. Nah, misalnya kita cuma ingin tampilin di indeks ini fungsinya ini, atau kita panggil hanya di indeks ini, maka kita bisa panggil hanya di halaman indeks saja. Jadi ketika halaman itu nggak butuh script itu ya kita nggak perlu panggil script yang itu. Jadi nggak terlalu memberatkan halaman lain gitu ya. Jadi cukup di halaman itu yang butuh fungsi tersebut. Nah, kita buat stack script seperti ini. Kemudian untuk di indeks kita bisa push. Nah, kalau kita gunakan section itu kan kita pakai section itu pakai yield ya. Jadi kalau di sini section yang ada di scripts itu pakai yield. Itu fungsinya mirip-mirip. Oke, seperti ini. Kemudian kita panggil script. Jadi ini akan menambahkan script di bawah sini nantinya. Atau di bawah script ini. Jadi ini kayak booking tempat aja seperti itu. Nah, di sini kita bisa coba ambil untuk datanya. Kita coba lihat ID-nya data, mungkin kita tambahin data table ya, biar jelas saja. Oke, nah, di sini kita akan gunakan Ajax, kemudian function, ini pakai jQuery ya, function, kita harus panggil script dulu, seperti ini. Oke, nah di sini kita bisa panggil function, oke. Nah, di sini kita panggil identifier-nya. Oke, ID-nya data table berdasarkan ID ya. Kemudian di sini fungsinya data table seperti ini. Nah, kemudian di sini kita passing objeknya, apa aja yang mau kita proses. Mungkin di sini processing variabelnya atau
propertinya true, kemudian server side kita buat true juga, karena supaya ini diproses di server side seperti itu. Terus kemudian Ajax, ini requestnya, URL-nya. Nah, ini kita bisa panggil route seperti ini, author.data seperti ini ya. Kemudian kita tutup. Oke, lalu di sini kita bisa panggil properti kolom, kemudian kolom apa aja ya yang mau kita tampilin gitu. Nah, di sini kita bisa panggil datanya, data ID, misal seperti ini. Kemudian yang kedua, kita panggil datanya dari kolom. Bukan kolom, name ya, seperti ini. Oke, kita bisa simpan seperti ini. Oke, kita tutup ya, ini. Nggak ditutup, nggak masalah sih sebenarnya. Oke, kita coba cek. Di sini author. Oke, author.data not defined. Oke, kita coba cek. Admin ya. Ini kita bisa lihat di route list. Ada adminnya, karena kita bikin prefixnya pakai admin. Nah, admin.author.data. Jadi panggilnya di sini admin.author.data. Seperti itu. Kita refresh coba. Oke, datanya nggak muncul ya. Jadi di sini kita bisa lihat requested unknown parameter for row. Oke, kita coba lihat apa yang error. Oke, nah di sini sebenarnya muncul datanya seperti ini ya. Kita coba cek. Oke, kita coba hapus ini body-nya, kita komentarin, kita refresh. Oke, masih error. Kita coba cari errornya terlebih dulu. Atau kita coba inspect ya, apa sih yang bikin error gitu. Oke, nggak ada yang bikin error dari si data table di sini ya, di konsolnya. Oke, kita coba cek lagi. Oke, di sini kita coba refresh lagi. Kolom 0. Oke, kita coba cek. Nah, ini kolom. Harusnya pakai S ya, karena kolomnya banyak. Oke, kita coba refresh. Oke, nah datanya sudah muncul ya untuk si data penulis ini. Jadi ini kita sudah berhasil menampilkan data dari penulisnya. Nah, untuk tampilannya masih agak kacau ya, jadi mungkin kita bisa benerin terlebih dulu. Kita sesuaikan seperti yang ada di contoh dari si admin LTE. Nah, di sini kita punya box, kemudian punya box header ya. Kita coba copy box headernya. Kemudian kita masuk index seperti ini. Oke, box header. Nah, kita punya box header di sini. Oke, kita benerin indentasinya. Misalnya data penulis. Nah, kita hapus yang ada di atas. Lalu yang ada di sini untuk tabelnya, kita cut. Kemudian kita masukin ke kelas box body. Seperti yang ada pada contoh. Nah, ini di dalam box body seperti itu. Oke, kita paste di sini. Kita simpan. Oke, kita bisa simpan dan kita hapus ini ya, karena kita nggak butuh ini. Oke, kita bisa refresh. Oke, tampilannya udah agak mendingan daripada yang tadi ya. Jadi kita punya data penulis di sini, dan kita sudah bisa berhasil menampilkan data dari penulisnya di sini. Nah, berikutnya kita akan coba untuk membuat data baru dari penulis ini ya. Jadi nanti kita tambahkan sebuah tombol untuk menambahkan data dari penulis. Oke, kita lanjut di bagian berikutnya.